Iblis dengan Yudas ini. Iya, Yudas punya, karena rencana iblis ini Pak Ustadz supaya dia tidak terjadi agar manusia tidak percaya dengan mujizat-mujizatnya dia. Seperti itu loh Pak Ustadz. Iblis ini berencana supaya dia ini tidak jadi disalibkan, Yesus ini. Gitu loh. Waduh. Seperti itu. Iya teman-temannya. Bingung juga saya ya. Ya yang jelas ada andil, tapi bagi Anda artinya bukan pahlawan gitu ya. Ya itu karena dia tidak puas dengan itu. Nah, dengan uang. Begitulah dengan manusia Pak Ustadz. Aku akan membela kau pada saat kematian nanti. Tenang, saya akan di depan kau. Kadang manusia juga seperti itu Pak Ustadz. Tapi udah saat di depannya dia menyesal. Nah, saya mengimani Pak Ustadz dengan 12 murid Yesus. Ada yang seperti nanti saya akan tanggung jawab. Sorry Bang, di tempat Anda itu noise kayak keresek-keresek gitu Bang. Noise gimana Pak? Iya, bagus, kayak keresek-keresek gitu. Suaranya nggak enak banget Bang. Jangan-jangan di sebelah saya ada iblis lagi deh Pak Ustadz. Nah makanya. Aduh, nggak enak banget sih gitu suaranya. Mulai ngelak lagi abangnya. Ya. Oh berarti abang sinyal ini ngelak lagi ya teman-teman ya. Nah, abangnya ngelak lagi ini. Berarti sinyal beliau ini. Tukar HP lah. Aduh. Sinyal beliau ini. Saya tukar HP dulu ya. Ngelak beliau ya. Sabar. Yang Kristen aja ya yang naik ya. Apa ini? Aduh. Teman-teman, bantu posting ulangnya lagi ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan open cam-nya, Bang. Bentar ya. Enggak bisa ini karena kurang apa? Kurang apa? Kurang apa? Oh ya udah turun dulu ya. Nanti kalau udah nggak kurang baru naik ya. Gitu ya. Sudah tahu Anda kurang, ada yang kurang ya ngapain minta naik? Kan gitu. Halo, selamat malam. Malam, iya. Minum dulu, bismillah. Silakan mau bertanya atau mau ditanya nih? Bertanya dulu. Bertanya dulu. Baik. Iblis pahlawan penyaliban. Pertanyaan saya di sini, siapa yang disalibkan ini? Yang disalibkan? Yang disalibkan di situ kan Yesus. Oh Yesus. Percayakah kamu Yesus itu disalibkan? Kalau saya tidak percaya. Tidak percaya? Enggak. Tapi kok kamu kasih iblis itu pahlawan? Apa alasannya? Alasannya apa? Alasannya karena tertulis di kitab Anda. Oh gitu. Oke lah. Pertanyaan saya dengan temamu ini, menurut logika sehat manusia,
menurut logika sehat manusia, apakah pelaku kejahatan itu, terlaku ini termasuk saudara, Ustaz ya? Kalau memang sehat logika, pasti jawaban ini pasti benar. Pelaku kejahatan, pelaku penyaliban, itu adalah sebuah kejahatan. Apakah disebut sebagai pahlawan? Pelaku kejahatan nggak bisa narapidana, tersangka. Perhatikan tersangka. Pelaku kejahatan yang melakukan penyaliban ini, apakah disebut dia pahlawan? Nah, itu yang mau saya pertanyakan. Nah, itu saya tanyakan dulu. Apakah itu sama pahlawan? Anda yang saya tanyakan. Kan aku tanya balik sama kamu sekarang. Menurut logika sehatmu, menurut logika sehat manusia, termasuk saudara, pelaku kejahatan sudah pasti iblis itu adalah pelaku kejahatan dan mencari-cari melalui orang Yahudi, melalui orang-orang bahkan dipakainya Yudas, murid daripada Yesus itu sendiri, supaya Yesus itu disalibkan, dan memang hal itu harus tergenapi. Apakah mereka itu disebut pahlawan? Menurut logika sehat dulu. Kutanya dulu sama Ustaz. Baik. Sesuai doktrin kekristenan, Yesus menebus dosa di tiang salib, kan kayak gitu. Bukan hanya proses itu, tidak hanya proses itu. Itu semuanya kalau hanya itu enggak tercover. Tapi mulai dari datangnya sampai bangkitnya, itu adalah sebuah proses untuk menebus manusia. Karena penyaliban itu hanya sebuah jalan saja. Hanya sebuah jalan saja bagi orang yang percaya dan melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Bapa di surga. Karena orang yang diselamatkan itu hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sekalipun Yesus mati di salib, memang betul melalui itu ada penebusan. Tetapi jika dia tidak melakukan kehendak Bapa di surga, semuanya itu nihil, kosong. Maka pertanyaan saya sekarang, apakah pelaku kejahatan, pelaku penyaliban itu disebut dia pahlawan menurut logika sehat saudara? Kalaunya seperti itu, Pak ya, saya mau ini dulu, mau bertanya sedikit. Jawab dulu. Itu jawabannya hanya dua itu. Menurut logika saudara, apakah disebut dia sebagai pahlawan? Karena yang kau temamu ini iblis pahlawan penyalib. Maka pertanyaan saya di sini, pelaku kejahatan iblis itu, apakah dia wajar disebut pahlawan menurut logika sehat saudara? Baik, balik dulu sama saudara. Baik, sesuai dengan akal sehat gitu ya Pak ya. Karena rencana iblis ke Yudas merencanakan penyaliban Yesus sehingga tertebuslah dosa Anda. Kan kayak gitu. Maka bukan itu. Salah. Bukan karena rencana itu iblis. Rencana iblis itu kayak gimana sih? Itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Makanya rencananya kayak gimana? Bebas saja kau. Enggak ada dalilnya. Rencana iblis itu dari mana gitu? Apakah karangan bebasmu ini ada dalilnya? Bukan. Tidak ada kan? Saya pertanyakan yang dibisikkan itu apa seorang gitu? Ustadz sebenarnya nggak boleh ngarang bebas kitab orang lain. Kita memang nggak ngarang bebas. Kita mempertanyakan apa yang dibisikkan oleh iblis ke Yudas. Aku tanya dulu sama kau, apakah logis pelaku kejahatan yang digunakan oleh iblis, apakah disebut dia sebagai pahlawan? Lah, niatnya kan baik, karena menebus yang disebut dosa. Pahlawan itu, perhatikan di sini. Yang disebut pahlawan itu adalah membela kebenaran. Membela kebenaran. Penebusan dosa itu enggak benar gitu. Pembela kebenaran. Penebusan dosa di tiang salib itu enggak benar. Itu Ustaz dipakai sedikit. Bentar, berarti penebusan dosa di tiang salib itu enggak benar gitu. Perhatikan di sini dulu Ustaz. Jika Pak, saya mau tanya Anda dulu, logika Anda seperti apa sih biar saya paham gitu. Sabar dulu ya Pak ya. Sabar dulu ya Pak ya. Ya, saya mute dulu ya. Gantian ngomong gitu ya. Menurut Anda, penebusan dosa itu apakah sebuah kesalahan? Coba dijawab. Bagaimana kau tanya? Penebusan dosa di tiang salib itu adalah kesalahan gitu.
Itu adalah seorang pahlawan. Itu yang sebetulnya yang sesungguhnya itu mati di dalam dosa. Yang sesungguhnya karena dosa-dosa kami ini yang percaya kepada Dia, yang disalibkan. Itu adalah perbuatan iblis. Tetapi Yesus mengambil semua kutuk itu. Yesus menanggung semua itu. Itu dia. Bukan seperti cara berpikirmu itu. Pelaku kejahatan, iblis menjadi pahlawan. Bagaimana logika saudara ini? Loh, Enggak masuk akal. Karena seorang pahlawan itu adalah membela kebenaran, melindungi kebenaran itu sendiri. Bukan seperti pikiran picikmu itu yang mengarang bebas bahwa iblis pelaku kejahatan sebagai pahlawan. Gunakanlah sedikit logika sehat, brother. Baik, begini. Jangan ngarang bebas saja loh. Baik. Ya, tanggapan saya ya. Ketika iblis membisikkan rencana ke Yudas ya untuk menyalibkan Yesus agar untuk terjadi kejahatan. Untuk melakukan kejahatan, menyalibkan Yesus, tersalib, menebus dosa gitu. Ya. Coba kalaunya tanpa Yudas. Bentar, saya mau tanya menurut Anda kalau tanpa Yudas dan iblis apakah bisa terjadi penebusan dosa? Itu adalah sebuah rencana Tuhan. Karena sudah iblis itu ada di bumi ini. Karena Yesus itu adalah membawa keselamatan. Perhatikan dari sini. Perhatikan dulu. Yesus itu adalah membawa keselamatan. Lalu iblis tidak tenang. Dia tidak senang kalau manusia itu diselamatkan. Ya, perhatikan dulu. Yang kedua, kembali pertanyaan saya kembali. Iblis itu membisikkan sesuai dengan narasi Ustadz. Iblis itu berbicara supaya dia menjual Yesus, kan gitu, supaya disalibkan gitu kan. Nah, terus? Pertanyaan saya adalah sekarang adalah seorang pelaku kejahatan itu, apakah wajar disebut dia pahlawan? Bukan, kan pahlawan itu adalah yang melindungi, yang melakukan sebuah kebaikan yang benar. Maka logika sehat itu digunakan dengan benar, Ustadz. Jangan ngarang bebas saja loh. Udah? Iya, gunakan logika sehat. Jangan boleh saya tanggapi? Ngarang cerita, ngarang bebas kitab orang lain, sama sekali tidak ngerti apa tujuan penyaliban itu. Keselamatan itu hanya ada di tiang salib. Enggak, Ustaz. Dari lahirnya itu, dari rancangan itu, sampai dia bangkit, bahkan sampai dia naik, bahkan sesuai dengan janjinya. Dia akan kembali menyediakan tempat bagi bukan tempat khutbah di sini, Bapak. Ya. Bukan tempat khutbah di sini, tempat diskusi, bukan tempat khutbah. Saya jelaskan sesuai dengan narasimu. Jadi begini, kalau Anda mempertanyakan kepada saya apakah Yudas itu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam penebusan dosa, saya jawab iya. Menurut logika orang yang tidak sehat, menurut orang yang tidak sehat, betul, pelaku kejahatan itu yang menjual orang itu, yang menjual sebagai gurunya itu, contohnya kamu seorang, ada gurumu, lalu kau jual, lalu kau disebut pahlawan karena otak pikiranmu itu, logika sehatmu tidak ada. Gini, tentu Pak, kalau orang yang sehat logika, seorang gurunya dijual, maka disebut dia itu adalah seorang yang pelaku kejahatan luar biasa. Tetapi karena logikamu itu tidak sehat, maka kau bilang itu adalah pahlawan. Makanya aku bilang sama kamu, kalau gitu, kalau Anda bebas dengan kitab kalau Anda merasa itu bukan pahlawan, apakah, saya tanya dulu, penebusan dosa itu salah? Kalau saya katakan itu adalah sebuah rancangan Tuhan dan tidak bisa kita ukur. Saya nggak nanya itu beda. Saya nggak nanya itu, Pak. Tidak bisa memberikan tolak ukur itu salah benar karena itu adalah rancangan kan nggak bisa Tuhan. Juga. Nggak bisa juga. Anda membenarkan gini Pak. Anda di satu sisi tidak ada di dalam Alkitab kalau memang itu salah. Anda ini Pak ya, di satu sisi membenarkan, di satu sisi ingkar gitu. Ya. Saya tidak mungkin saya jawab di luar Alkitab karena berdiri dua kaki Anda itu.
Nggak mungkin kita sanggup menguasainya, kecuali kalian bisa mampu menguasai Al-Quran kalian. Tetapi kami sebagai firman itu, dia yang menguasai kehidupan kami. Dia yang mengatur kehidupan kami. Ngomong dulu dah. Sepuasnya ya, sepuasnya. Ngarang bebas saja. Udah? Ngarang bebas saja kamu. Udah? Kamu katakan sekarang pelaku kejahatan, pelaku penyaliban itu adalah pahlawan. Karena logikamu itu tidak sehat dan tidak benar. Sudah pasti. Karena biasanya pelaku kejahatan itu di mana-mana itu namanya penjahat. Udah? Tetapi karena logikamu itu tidak sehat, makanya kau katakan itu seorang pahlawan. Karena pahlawan di dalam logika orang sehat adalah yang membela kebenaran, yang membela orang-orang kecil. Itu dia. Tentu logika itu dipakai orang yang sehat. Udah? Orang yang tidak lihat seperti saudara, seperti Ustadz ini, enggak seperti itu. Logikanya udah rusak. Seorang pelaku kejahatan kau pikir itu adalah seorang pahlawan. Itu saudara. Itu dia. Oke, udah. Oke ya. Makasih Pak. Iya, lanjut. Apa lagi? Iya, kan udah jawab ya. Kayak gitu aja dah ya. Nggak bisa diajak diskusi gitu ya. Masa berdiri di dua kaki penebusan dosa. Penebusan dosa diiyakan, tapi awal dari tragedi penyalipan diingkari. Kayak gimana? Kan seharusnya konsisten ya. Konsisten Yudas itu sebagai pahlawan penebusan dosa. Kan kayak gitu. Kenapa malah diingkari? Kan kayak aneh gitu loh jadinya. Aneh betul. Pada kesurupan gara-gara judul saya ini teman-teman. Sabar dulu ya kawan-kawan. Teman-teman yang di kolom komentar yang 16.000 ya, tolong kasih AC 1 PK 1000 PK 1000 ya. Bentar ini judul ini enggak karuan ya kalian ya, judi online ini. Kominfo. Kau kerja apa Kominfo? Bentar, di live streaming saya ada aja ya, judi online. Kita naikin lagi ya yang lain ya. Halo, selamat malam. Malam Pak. Dari Kristen. Ya, Kristen. Open cam dulu Pak. Silakan dibuka kameranya. Udah di kamar. Udah di kamar. Oh ya udah kalau gitu istirahat dulu Pak ya. Kalau udah di kamar ya Pak ya, istirahatlah dulu ya, ngapain naik kan gitu. Kita kan hanya berdiskusi gitu ya. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bang? Aduh, sabar ya. Banyak kali ini, aduh. Banyak yang kejang-kejang ini teman-teman. Kalian sih ya heran, saya ngasih judul itu ngeri banget netizen. Halo, ini. Selamat malam Pak Ustadz Piki. Selamat malam. Silakan dibuka kameranya. Boleh. Jaringannya Ustadz.
Oh, oke. Bang, coba ada musik itu bang, kena copyright nanti kita live kita. Coba dihentikan itu musiknya. Coba matikan Mak Bro. Oke. Nah, ya. Oke, iya. Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Mau bertanya saja sih. Mau bertanya, silahkan. Kalau Ustadz bersedia menjawab. Iya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Saya mau gitu. nanya Pak Ustadz. Pak Ustadz percaya ada tentang penyalipan? Saya jawab pakai dalil ya, bang ya. Mana jaringan? Nah, suara saya jelas? Bang? Oh. Bang, kedengaran gak suara saya bang? Halo. Bang, kedengaran gak suara saya? Mana sih jaringannya? Perjalanan. Nah, BPJS. Turun dulu bang ya, turun dulu ya. Kita noisy rate-nya namanya ya. Aduh. Kenapa itu jaringan? Minta naik lagi dulu ya. Tolong diimpus dulu lah itu jaringannya ya. Supaya lancar. Mana tadi abangnya? Naik lagi lah, bang. Oi. Mana minta naik dulu? Minta naik lah. Sabar ya teman-teman. Nggak ada lagi abangnya. Lampung hadir. Iya, yang di YouTube. Syukron jazakumullah khair. 617 orang yang di YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Halo Bang, halo. Halo, selamat malam. Nah. Halo. Hai. Kenapa kau? Aduh. Ini ciri bau-bau muter-muter nih. Bau-bau muter-muter ini teman-teman. Iya. Kita cari yang lain dulu ya. Masih panjang waktu kita nih. Ya, panjang. Ngumpul sini, bikin kopinya segalon, jangan segelas. Nih, saya bikin segelas aja bocor ini gelasnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat malam. Nah, turun. Gatal kepala saya. Aduh, selamat malam. Selamat malam. Berhala. Aduh. Yang namanya agak Kristen lah, ya. Halo, selamat malam. Salam.
Iya, selamat malam. Silakan dibuka kameranya, Pak. Nggak bisa lagi. Salam sama-sama. Dah, kalau nggak bisa ya nggak bisa, nanti aja Pak naiknya ya. Kalau yang nggak bisa nanti aja naiknya. Kalau udah bisa ya. Mungkin beli tangga dulu lah ya Pak ya, biar bisa naik gitu, biar buka kamera bisa. Apa susah kali gitu ya, saya minta untuk dibukakan gitu.